Di manakah Allah? Pertanyaan ini sering terlontar tidak hanya dari non-muslim, tapi juga bahkan di kalangan muslim sendiri. Jika kita selama ini berdoa dengan menengadahkan tangan ke atas, ke arah langit, itu sebenarnya hanya kiblat, sebagaimana juga Ka'bah yang kita jadikan sebagai kiblat untuk arah sholat, agar seragam dan agar teratur, tidak saling bertubrukan atau timbul kekacauan. Allah itu bebas dari ruang dan waktu. Allah bisa berada di mana saja sesuai kehendaknya. Jadi langit itu hanya sebagai kiblat berdoa, kiblat doa. Begitu juga dengan arsy, hanya sebagai singgasana atau tempat atau pusat mengelola alam semesta, bukan tempat duduknya Allah, ya. Karena Allah itu bebas ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, bebas dimensi. Istilah turun di tengah malam, sepertiga malam, turun itu juga sebenarnya bukan definisi mutlak turun begitu ya, tetapi lebih kepada seperti perumpamaan untuk menunjukkan dekatnya Allah saat itu dengan orang-orang yang berdoa, yang melakukan sholat malam. Diistilahkan turun karena langit atau atas itu sebagai kiblat doa. Makanya diistilahkan turun, ya, itu seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluknya, tak bisa disamai, tak bisa diserupakan, tidak mirip apapun juga. Otak manusia sangat terbatas, bisa gila jika memikirkan tentang Tuhan. Pengetahuan manusia memang sangat terbatas. Yang pasti, tak ada yang bisa membatasi Tuhan. Tak ada yang bisa membatasi Allah mau berada di mana, kapan saja. Karena Allah bebas ruang dan waktu, tidak mengenal dimensi. Di Quran disebutkan tentang arsy, dan itu pun hanya singgasana, bukan tempat kedudukan atau tempat Allah berada. Allah bisa saja di situ, bisa saja juga di tempat lain, tidak terbatas ruang dan waktu, sesuai dengan kehendak Allah. Berikut ini beberapa ayat yang terkait. Aina Allah? ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ Ya, menurut Quran surat 20 Taha ayat 5, di situ disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Allah Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy, ya. Jadi sebenarnya terjemahan bersemayam ini agak kurang tepat ya sebenarnya untuk istawa itu sebenarnya apa. Lebih tepatnya itu mengelola alam semesta itu di atas ars, yang seperti itu kira-kira terjemahan tepatnya. Terdapat sekitar 8 ayat yang menyatakan hal yang semacam ini, seperti yang di Quran surat 10 Yunus ayat ketiga, kemudian Quran surah ke-13 Arad ayat kedua, kemudian di Quran ke surah ke-20 Taha ini di ayat kelima, kemudian ayat Quran surah 25 Al-Furqan di ayat 59, dan Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat ke-14, lalu Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat ke-4, kemudian Quran surah 41 Fussilat di ayat ke-11, lalu Quran surah 53 An-Najm di ayat ke-6-nya, dan Quran surah 57 Al-Hadid di ayat ke-4-nya. Di ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa Allah mengelola alam semesta ini di atas arsy, ya.
Sepintas kelihatannya jauh ya karena di Ars, tapi sebenarnya Allah bisa berada di mana saja, bahkan sangat dekat dengan kita seperti bunyi Quran surah 50 juga, surah Kaf, tapi di ayat 16. Di situ disebutkan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi sesungguhnya Allah itu amat dekat ya dengan kita. Dari sekian triliun manusia, Allah dekat dengan semuanya. Allah kuasa mendengar bisikan hati kita. Allah mampu memahami apa isi hati kita tiap manusia. Tapi jangan salah kaprah mengira konsep manunggaling kaulo Gusti yang seolah-olah Tuhan itu bersama dengan diri kita, itu salah. Dekat itu di luar dari diri kita, tetapi jaraknya dekat. Jadi bukan di dalam diri kita, tapi di luar diri kita. Sedangkan penggunaan nahnu untuk menyebut kata kami di situ itu untuk berupa pengagungan, royal we ya. Seperti kalau pejabat atau raja itu berpidato itu menggunakan kata kami, itu kata kami di situ maksudnya kami pengagungan. Jadi tetap sebagai singular ya, bukan plural, bukan jamak, tetapi tunggal. Tetap kami di situ tunggal pengagungan. Dalam kaidah bahasa, seperti di bahasa Inggris dikenal dengan royal we, di bahasa Indonesia juga dikenal kata pengagungan kami itu. Seperti kalau kita menulis surat izin kan, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini gitu kan. Nah itu tuh seperti itu maksudnya. Jadi nahnu di situ adalah bentuk pengagungan dari Allah itu. Jadi tunggal, tetap tunggal, bukan jamak. Kalau di bahasa Indonesia itu contohnya seperti kita mengajukan surat izin sakit misalnya, hormat kami gitu kan. Itu padahal yang bertanda tangan di bawah tuh cuma satu orang, tapi untuk menghormati makanya digunakan istilah hormat kami begitu kan. Dan bersama ini kami gitu kan. Padahal yang membuat surat pernyataan itu hanya satu orang, tapi disebutnya hormat kami. Seperti itulah ya. Kalau di Inggris istilahnya adalah royal we, yaitu seperti raja menggunakan kata we untuk mengagungkan dirinya ketika berpidato. Ini yang seperti sering dipelintir oleh apologet Kristen ya, guna pengakuan bahwa Tuhannya 3, lalu di Quran begitu ada kata nanu, ada begitu kata kami, lalu dia pelintir seolah-olah membenarkan kesesatan mereka dengan seolah-olah ada Tuhan itu ada banyak, padahal Tuhan itu adalah tunggal ya, satu-satunya, seperti yang ada di surah Al-Ikhlas berikut ini. Topik ini mungkin agak melenceng, tapi sebenarnya ada kaitannya juga ya. Kita perhatikan surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi tak bisa disamakan bersemayamnya Allah atau keberadaan Allah di mana gitu, tidak bisa disamakan dengan sesuatu hal yang terikat dengan waktu dan tempat. Karena Allah itu bebas dimensi, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Karena Allah lah sang pencipta waktu dan sang pencipta tempat. Allah itu bebas ruang dan waktu, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi langit atau arah ke atas itu hanya kiblat doa, sebagaimana juga Ka'bah menjadi kiblat sholat. Karena Allah sendiri menyatakan sesungguhnya dirinya sangatlah dekat. Sebagaimana disebutkan di surat Kaf, surat ke-50 di ayat 16, yaitu kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan juga di surat kedua Al-Baqarah ayat 186, dan kemudian Quran surah 11 Hud ayat ke-61, dan di surah Quran surah ke-34
Surah Saba ayat ke-50 dan Quran surah ke-56 Al-Waqiah di ayat 85 disebutkan di situ bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Saat kita berdoa dengan secara membatin atau hanya berbisik saja pun Allah mendengarnya. Allah bertahta di arsy-Nya, namun juga dekat dengan kita, sekaligus dekat dengan kita. Ini memang kemahakuasaan Allah, bisa berada di mana saja sesuai kehendaknya. Kita telaah lagi di Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-4. Artinya seperti ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas ya di sini Allah bersemayam di arsy, namun Allah juga dekat dengan kita. Allah bisa berada di mana saja sesuai kehendaknya, bebas ruang, bebas waktu, tidak terbatas. Semua itu terjadi karena Allah itu Maha Kuasa dan sesuai di Quran surah 42 Asy-Syura ayat 11 disebutkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan juga di surat 112 Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Allah itu Maha Kuasa dan bebas ruang, bebas waktu, karena Allah lah Sang Pencipta ruang dan waktu. Allah Sang Penguasa ruang dan waktu.